Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mentari Rebitri dengan MPMA 1C021021 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budaya organisasi sekolah efektif. Pembahasan pertama tentang konsep budaya organisasi sekolah efektif, pembahasan kedua karakteristik budaya organisasi, pembahasan ketiga tentang tipe budaya organisasi, pembahasan keempat tentang unsur budaya organisasi, pembahasan kelima tentang fungsi budaya organisasi, dan pembahasan yang keenam ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Kita masuk pembahasan pertama tentang konsep budaya organisasi sekolah efektif. Pengertian budaya organisasi. Menurut Fatta pada tahun 2012 halaman 264, budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bahwa sadar bagi anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata, tindakan, rasa, keyakinan, dan nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Menurut Martin pada tahun 1998, budaya organisasi merupakan serangkaian sikap, nilai, keyakinan yang umumnya diciptakan untuk mengarahkan perilaku organisasi. Menurut Feynman dan Russell pada tahun 2001, budaya organisasi merupakan filosofi, ideologi, nilai-nilai, keyakinan, asumsi-asumsi, dan norma-norma yang dianut bersama. Lalu menurut Schein pada tahun 1992 mengemukakan bahwa budaya organisasi dapat dibagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi eksternal environment dan dimensi internal integration. Pengertian budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut yang dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Pembahasan yang kedua tentang karakteristik budaya organisasi. Menurut para ahli, yang pertama menurut Susanto pada tahun 2012 halaman 245, karakteristik budaya organisasi yaitu yang pertama inisiatif individu, yang kedua toleransi terhadap risiko, yang ketiga pengarahan, yang keempat integrasi, yang kelima dukungan manajemen, yang keenam pengawasan, yang ketujuh identitas, yang kedelapan sistem penghargaan, yang kesembilan toleransi terhadap konflik, dan yang kesepuluh pola komunikasi. Lalu menurut Rachmawi pada tahun 2004 halaman 72 terdapat 7 karakteristik budaya organisasi, yaitu yang pertama inovasi dan pengambilan keputusan, yang kedua perhatian kerincian, yang ketiga orientasi hasil, yang keempat orientasi orang, yang kelima orientasi tim, yang keenam keagresifan, dan yang ketujuh kemantapan. Pembahasan yang ketiga tentang tipe budaya organisasi. Menurut Rachmawi pada tahun 2004 halaman 73-74 menjelaskan 4 tipe budaya, yaitu yang pertama tipe akademik, yaitu suatu akademi adalah tempat untuk memanjat ajek yang ingin menguasai pekerjaan baru yang diterimanya. Tipe kedua yaitu tipe kelab. Menurut Sonnenfeld, kelab menaruh nilai tinggi pada kecocokan dalam sistem kesetiaan dan pada komitmen. Senioritas merupakan kunci pada kelab-kelab, usia, dan pengalaman yang diperhitungkan. Lalu tipe bisbol. Tipe ini memandang bahwa organisasi adalah pelabuhan yang diorientasikan pada wira swasta bagi para pengambil risiko dan inovator. Lalu tipe benteng. Tipe budaya ini lebih berorientasi pada upaya mempertahankan stabilitas dan keamanan ekstensi organisasi seperti benteng yang menjadi penghalang berbagai benturan. Lalu, menurut Mondi, No, dan Vermaux pada tahun 1993, tipe budaya organisasi antara lain, yang pertama, open dan partisipatif system, ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawaan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif, dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya otonomi bekerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Lalu yang kedua, closed and autocratic culture, ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan para pemimpin yang autokrasi dan kuat. Pembahasan yang keempat tentang unsur budaya organisasi. Unsur yang pertama ada asumsi dasar, lalu adaptasi, lalu citra dan brand yang khas,
lalu ada acuan perilaku, lalu ada pewarisan, dan ada berbagai nilai, lalu pedoman mengatasi masalah, lalu pemimpinan, dan seperangkat nilai dan keyakinan yang dianut. Pembahasan yang kelima tentang fungsi budaya organisasi. Menurut Hikmat pada tahun 2009 halaman 228, yang pertama fungsinya adalah pembeda dari organisasi yang lain, yang kedua identitas anggota seluruh organisasi, yang ketiga komitmen anggota di atas kepentingan bersama, yang keempat perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan, dan yang kelima mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Lalu menurut Fatha pada tahun 2012 halaman 247, yang pertama memberikan identitas organisasi anggotanya, yang kedua memudahkan komitmen kolektif, yang ketiga mempromosikan stabilitas sistem sosial, dan yang keempat membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Lalu menurut Rasmawati pada tahun 2004 halaman 77, yang pertama budaya mempunyai peran menetapkan tapal atas, yang kedua budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasinya, yang ketiga budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual, yang keempat budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial, dan yang kelima sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawannya. Pembahasan terakhir yaitu ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Ciri yang pertama, adanya kerjasama. Kerjasama sangat diperlukan di dalam sekolah, karena visi, misi, dan tujuan dari sekolah akan tercapai apabila adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang ada di sekolah, baik di pihak internal maupun pihak eksternal. Lalu yang kedua, adanya rasa saling percaya. Rasa saling percaya harus dimiliki oleh setiap orang di dalam organisasi. Dengan adanya rasa percaya ini, maka akan meminimalisir konflik di dalam organisasi. Lalu, ciri yang ketiga, adanya sikap keterbukaan atau transparansi, yaitu sekolah harus memiliki sikap terbuka, baik di dalam mempromosikan sekolah, di dalam budgeting sekolah, maupun terhadap pengaruh dari luar. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga video bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.